Program yang memang ini sangat strategis sekali buat masyarakat Kota Bukit Tinggi, khususnya untuk PAD. Apa itu? Ini kan dibangun melalui dana APBD, tapi kemudian transparansinya nggak jelas. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam? Akuntabilitasnya bagaimana? Pertanggungjawabannya gitu. Mekanisme mereka masuk ke dalam juga masalah administrasi ya? Bukan bermasalah dari awal. Persoalan yang dari awal bisa dibilang administrasi, cuman bukan administrasi aja, Pak. Panjang ya? Panjang. Transparansinya, akuntabilitasnya bagaimana, mekanismenya pedagang penyeimbang itu bisa masuk ke dalam bagaimana. Itu artinya dalam rangka menghadapi debat kedua, ini sebenarnya kita harus satukan kekuatan untuk menghadapi lawan yang berat ini gitu, yaitu incumbent waktu itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Bukit Tinggi Press Lab, dan kali ini sudah hadir seorang politikus dan juga pengamat politiknya juga. Dia adalah Ivan Haikal. Bang Ivan, selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pilkada kemarin, katanya Bang ikut terlibat dalam suatu tim ya? Iya benar. Sebagai apa tuh kalau boleh tahu? Sebagai tim, kalau di SK-nya sebagai di media. Di media. Nah, cuman urusannya udah banyak sekali urusan kemarin gitu, Pak Iwan. Kemana aja? Ya urusan elektoral ya, di dapil gua panjang khususnya itu. Tapi tugas khususnya ya di media kalau SK-nya. Gitu. Boleh disebutkannya tim dari mana? Timnya dari tim 04, Pak Ramlan sama Pak Ibnu Asis. Pak Ramlan, ya. Ibnu Asis. Ya. Tim media. Jadi tugasnya Bang Ivan ini apa? Tugas khusus. Ya, seperti apa itu? Tugasnya seperti apa? Jadi salah satunya saya juga ikut kemarin itu di awal-awal itu kita juga sempat komunikasi sama Pak Ramlan terkait soal isu-isu strategis yang ada di Bukit Tinggi. Ya. Salah satu isunya itu adalah masalah stasiun Lambung. Kami juga banyak komunikasi sama Pak Ramlan mengenai masalah stasiun Lambung. Ya. Kemudian pokoknya yang seputaran dengan isu-isu persoalan pasar Ateh, pasar bawah, stasiun Lambung khususnya itu di 3 pasar itu. Nah kemudian juga saya juga banyak menyikapi soal-soal PKL, tapi utamanya diskusinya lewat Pak Ibnu Asis juga cukup intensif diskusi dengan Pak Ibnu Asis, Pak Wawa ya. Nah jadi itulah kalau tugas saya itu sebenarnya di medianya khususnya, tapi karena pengen menang maka jaringan-jaringan kami yang selama ini sudah terjaga, sudah terbangun, maka kami kontak lagi dan kami konsolidasi kembali itu tuh pasar Ateh, pasar bawah, stasiun Lambung. Ya. Dan itu masing-masing pasar itu ada isunya khusus masing-masing. Contoh di pasar Ateh itu isunya adalah masalah retribusi, di mana pedagang pasar Ateh itu kalau menurut hemat saya, ini pendapat opini saya ya, itu dibuat berhutang itu pedagang pasar Ateh. Berhutang kenapa tuh? Dibuat berhutang soal retribusi gitu. Retribusi. Nah, itu menjadi salah satu isu sentral yang menjadi isu di kami pribadi dan kawan-kawan tentunya, masalah isu pasar. Kami konsen di situ. Nah, juga di media juga kami juga fokus di media, utamanya di media sosial utamanya gitu. Itu tugas-tugas saya. Tunggu dulu. Ini di media itu sebenarnya siapa yang minta? Pak Ramlan kah, Pak Ibnu kah, atau mengajukan sendiri atau gimana ceritanya? Kalau pas dulu saya ingat di awal-awal kampanye itu sesuai dengan bidang saya aja, pas begitu menyusun tim kota itu saya bilang lebih pasnya saya ini aja deh, memang saya yang minta gitu untuk di media aja deh gitu kan. Tapi intinya itu kan cuma SK-nya aja. Ya. Tapi pekerjaan saya lebih berat dari itu, Namanya gitu. Juga ada beberapa hal yang kami kerjakan, utamanya di debat kedua ini Pak Iwan. Debat kedua itu ada semacam manuver yang saya bikin untuk
Ya, untuk mengkonsolidasi isu. Apa itu? Perlu saya bilang di sini? Ya terserah. Harus. Ya, mengkonsolidasi isu artinya dalam rangka menghadapi debat kedua, ini sebenarnya kita harus satukan kekuatan untuk menghadapi lawan yang berat ini gitu, yaitu incumbent waktu itu. Jadi ada saya macam komunikasi dengan berbagai pihak, utamanya dengan paslon 01, itu saya bikin komunikasi waktu itu begitu. Untuk membahas isu-isu apa yang sebenarnya hendak kita angkat di debat kedua. Sebenarnya itu seperti itu. Nah, itu. Jadi tugas-tugas saya itu sebenarnya apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Kabarnya juga membuat program ya? Apa dah? Program apa dah? Program. Diskusi program. Oh, diskusi program. Perumusan program pemenangan waktu itu. Ini program kampanye atau? Kampanye. Program kampanye. Jadi waktu itu saya memang ikut juga dibahas untuk membahas program ini nih sebenarnya gitu. Salah satunya itu untuk program khususnya untuk milenial Gen Z, 1 minggu jadi pejabat daerah, wali kota, wakil wali kota, sekda, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Nah, itu ada programnya. Memang saya sempat juga ikut membahas, dan kemudian ada dalam ruangan itulah ketika itu dibahas. Memang bagus program-program populis. Juga ada program yang berdasarkan berangkatnya dari situasi ekonomi politik Bukit Tinggi. Itu contohnya program angkot gratis. Angkot gratis. Saya memang itu ide awalnya dari mana itu? Iya, berangkat dari situasi ekonomi politik di Bukit Tinggi nih Pak Iwan. Situasi ekonomi politik Bukit Tinggi di mana kita mengetahui bersama bahwa pemilik angkot dan driver angkot ini memang akhir-akhir ini sejak kehadiran online pencariannya sangat terganggu. Itu kami melihat, membacanya seperti itu. Itu kemudian harus di-empowering. Negara harus hadir dalam rangka memperbaiki kehidupan atau kesejahteraan sopir angkot dan pemilik angkot di Bukit Tinggi. Iya, oke lah gitu. Itu juga menegaskan komitmennya paslon kepada siswa sekolah, kepada pendidikan utamanya seperti itu. Nah, jadi berangkatnya dari situasi ekonomi politik sebenarnya. Iya. Cuma yang saya bingungkan di sini teknisnya itu seperti apa gitu. Karena bagaimana caranya menghitung siswa naik angkot? Nah, ini gimana caranya gitu? Tentunya jadi gini, kalau perencanaan di kita sebenarnya itu siswa itu harus kumpul di satu tempat umum seperti masjid. Itu yang akan mungkin kedepannya akan diberdayakan, tempat kumpulnya di masjid sebelum berangkat ke sekolah. Biasanya halte, karena ini dikumpul. Bisa jadi halte, juga bisa jadi ke depan pengembangannya seperti itu. Teman, untuk perencanaan awal di masjid tentu harus ada penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk kedepannya akan direalisasikan ini program untuk angkot gratis ini, karena multiple efeknya bukan cuma kepada kesejahteraan driver angkot dan pemilik angkot, tapi juga kepada komitmen kepada pendidikan di Bukit Tinggi, khususnya bagi siswa sekolah seperti itu. Jadi memang kita melihat calon pejabat itu memang harus dilihat dari keberpihakan yang diterjemahkan melalui program-program kerja seperti itu. Berarti inti sebenarnya itu berpihak kepada pendidikan. Ya betul. Ya, cuma di sananya ada imbasnya langsung kepada sopir angkot. Betul. Ekonominya seperti itu ya. Multiple efeknya yang akan timbulkan ketika kebijakan ini diterapkan kepada masyarakat. Ada batasan tertentu nggak kira-kira berapa angkot atau berapa anak setiap harinya? Atau bu guru boleh juga? Kalau guru enggak kayaknya. Itu memang khususnya bagi siswa, dan itu pun hanya pada jam sekolah. Jam berangkat sekolah dan pulang ya. Jadi seperti itu. Memang di luar itu bagaimana ya, enggak ada lagi. Diterapkan kebijakan enggak berlaku lagi. Nanti teknisnya kita sama-sama harus diskusikan lebih lanjut untuk eksekusinya. Cuman intinya ini adalah sebuah program yang populis, yang pro kepada masyarakat yang berprofesi sebagai driver dan pemilik angkot, yang multiple efeknya juga akan dirasakan secara langsung kepada siswa-siswa sekolah di Bukit Tinggi seperti itu. Ada bocoran nggak kira-kira kapan program ini dijalankan? Yang jelas ini mungkin prioritasnya Pak Ramlan ke depan itu akan berbicara soal peningkatan APBD dulu, PAD dulu. PAD. Ya, PAD.
Kemudian juga kemungkinan ke depannya akan mengevaluasi soal kepegawaian, akan evaluasi itu, ya kan? Jadi evaluasi penerimaan pegawai kontrak dan kemudian berbasiskan atas penerimaan yang dulu, kemudian juga berbasiskan kepada kinerja pegawai selama ini. Jadi intinya jangan Pak Kamlan bilang sama saya bahwa jangan khawatir bahwa akan ada kesewenang-wenangan, jangan. Tapi intinya berdasarkan atas profesionalitas saja. Bekerja aja sesuai dengan aturan. Oke, ya ini menarik sekali untuk kita simak terkait serba-serbi Pilkada Bukit Tinggi 2024 dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kalau kita lihat sebelumnya dari tahun 2004 awal itu 2024 awal sampai pertengahan itu adanya bencana Merapi, jalan putus di Anai, Bahanai, kemudian juga ada longsor di 50 kota. Itu sempat membuat PAD Bukit Tinggi terpuruk. Ya, jauh anjlok. Nah, mungkin kira-kira kedepannya seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk meningkatkan PAD ini, walaupun dilemanya seperti ini gitu. Begini Pak Iwan, kalau menurut hemat kami ada satu program yang memang ini sangat strategis sekali buat masyarakat Kota Bukit Tinggi, khususnya untuk PAD. Apa itu? Kita harus dorong, kita kawal, dan kita jaga bersama persoalan badan usaha milik daerah ini Pak Iwan. BUMD. Ya. Kenapa? BUMD itu akan efeknya apa? Dengan satu program kebijakan mendirikan BUMD di Bukit Tinggi, itu kemudian akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus. Contohnya seperti apa? Satu, pengangguran di Bukit Tinggi itu kan tinggi ya, pengangguran di Bukit Tinggi tinggi. Usia produktif yang menganggur itu tinggi. Dengan adanya hadir BUMD di Bukit Tinggi, itu sekaligus akan memberikan peluang untuk menyerap tenaga kerja. Karena kita tahu berapa sih kekuatan atau daya tampungnya, daya serapnya birokrasi Pemda Bukit Tinggi untuk menyerap tenaga kerja. Itu sangat terbatas. BUMD ini kira-kira apa yang cocok? Itu nantinya proses pembahasannya akan di DPRD nih Pak Iwan. Dan tahun ini rasanya akan masuk gitu. Ya, menurut Bang Ivan sendiri kira-kira apa yang cocok? Bukit Tinggi adalah kota wisata, otomatis BUMD-nya adalah yang paling siap harusnya adalah di sektor pariwisata. Kemudian BUMD di bidang pasar juga ada. Gitu sebenarnya. Yang paling mungkin itu pariwisata, dan kemudian yang kedua adalah pasar. Tapi pasar sampai seberapa jauh persiapannya kita juga harus kaji ulang. Nah, jadi ini harus kita kawal, kita dorong, dan kita jaga bersama proses BUMD itu agar segera akan terrealisasi. Karena jika BUMD itu kemudian jadi berdiri di Bukit Tinggi, itu akan mampu menyerap tenaga kerja dan sekaligus menghasilkan profit bagi Kota Bukit Tinggi yang akan menikmati masyarakat juga gitu. Akan menimbulkan PAD. Karena apa? BUMD tentu otomatis tentunya ada pajak atau CSR-nya kan, dana corporate social responsibility yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Ya, menurut hemat saya begitu. Nah, apakah kemudian bagaimana strateginya pemerintah kota ke depannya untuk menaikkan PAD Kota Bukit Tinggi, penghasilan hasil daerah Kota Bukit Tinggi, itu tentunya dengan program efisiensi harus tetap diperketat itu Pak Iwan. Contohnya sistem retribusi bagaimana, parkir, kemudian retribusi dari objek-objek wisata, mencegah kebocoran seperti itu. Jadi memang persiapannya itu memang harus maksimal. Jadi menyerahkan kepemimpinan kota ini kepada orang yang mengerti persoalan kota. Menurut hemat kami seperti itu. Dan saya yakin Pak Ramlan akan mampu menjadi solusi dari persoalan-persoalan kebocoran anggaran seperti itu. Kan sangat. Oke, BUMD pariwisata. Kira-kira contohnya seperti apa? Agak detail. Contoh begini. Pemda Bukit Tinggi itu punya aset sebenarnya di wilayah pusat kota. Yang kemudian aset ini nih
Bisa nggak ini kemudian diberdayakan yang akan menghasilkan income bagi Kota Bukit Tinggi? Menurut hemat saya, aset berharga di Kota Bukit Tinggi yang ada yang bisa punya nilai ekonomi adalah kantor wali kota lama. Ini kalau seandainya dijadikan hotel and convention center, berapa kemudian penghasilan buat kota kita? Berapa PAD yang akan dihasilkan oleh kota kita? Berapa tenaga kerja yang bisa diserap oleh kota ini? Kalau seandainya kantor wali kota lama itu di belakang Maluk dijadikan hotel and convention center, seperti itu. Jadi kita prospek bisnisnya tentu ada ini. Apakah lokasi itu mendukung? Mendukung dong, gitu kan? Karena kita punya puluhan hotel di Bukit Tinggi loh, dan kemudian ini pada masa-masa tertentu bahkan kamarnya pun kurang. Itu kita juga perlu selaras dengan programnya Pak Ramlan yang mau pengen bikin kota 1000 event. Nah itu kemudian bisa dijadikan kan di tempat nice di situ, meeting, insentif, convention dan exhibition kan bisa di situ. Jadi tempat nice sih, convention center yang kemudian bisa disewa bagi orang umum gitu. Itu dan dikelola oleh BUMD. Pengelolaannya jangan oleh birokrasi tapi oleh BUMD yang kemudian rekrutmennya berdasarkan atas profesionalitas. Bukankah di Bukit Tinggi itu hanya ada satu BUMD? Itu PDAM, perusahaan daerah air minum. Kalau DPR Jam Gadang itu kan Perusda ya. Kalau BUMD itu adalah modalnya semua 100% dari negara. Setahu saya begitu. Koreksi kalau saya salah itu Pak Iwan. Kalau masalah SDM kira-kira ada masalah untuk membuat BUMD ini? Kalau untuk BUMD itu kemudian rekrutmen tenaga kerjanya, pegawainya ya, itu otomatis harus dengan sistem yang terpadu sebenarnya. Tentu nggak ada masalah berarti ya? Seharusnya tidak ada masalah apabila sistem penerimanya jelas. Gitu. Itu kan pengangguran kita akan jauh lebih kurang gitu kalau BUMD itu bisa jadi, dan prosesnya harus dimulai dari harus dikawal di DPRD, setahu saya begitu sih sebenarnya. Ya. Selain BUMD kira-kira apa lagi yang membuat PAD bisa meningkat? Apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah ke depan? Bukit Tinggi kota wisata. Otomatis itu memang tingkat kunjungan wisatawan ke Bukit Tinggi itu harus ditingkatkan. Dengan cara apa? Tentu dengan cara promosi. Siapa yang punya kewenangan untuk mempromosikan daerah? Tentu kota melalui dinas pariwisata ada. Tapi dinas pariwisata itu kemudian harus melibatkan stakeholder. Siapa itu? Travel agent itu Pak Iwan. Travel agent yang punya tamu itu memang harus dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan promosi. Selama ini gimana? Masih minim? Saya rasa minim sekali Pak Iwan. Pemda atau dinas pariwisata pergi ke Malaysia contohnya dengan show tari-tarian, apakah itu sudah disebut promosi? Belum. Ya. Belum loh. Gitu loh. Jadi memang kegiatan promosi wisata ini untuk Bukit Tinggi itu memang harus melibatkan stakeholder yang ada. Jadi idealnya itu promosinya seperti apa? Libatkanlah orang-orang travel agent. Mereka yang punya tamu. Bukan hotel ya. Bukan hotel. Karena travel agent itulah yang kemudian mempromosikan kota kita ini, daerah kita, Sumatera Barat ini, mereka yang promosikan, mereka yang punya tamu. Mereka juga yang membawa pengunjung wisatawan. Ya, betul. Dan bukan travel agent Bukit Tinggi aja, Sumatera Barat, Pak Iwan. Sumatera Barat, khususnya yang punya tamu. Spesialisasinya inbound tour namanya. Yaitu kedatangan dari luar. Apakah itu tamu domestik atau tamu asing. Itu yang mereka harus libatkan mereka. Kalau mau promosi Bukit Tinggi ini bagus seperti itu. Gitu loh. Saya sangat serius ini bicaranya. Jadi bukan hotel yang kemudian akan dilibatkan menjadi garis depan promosi, tapi travel agent kerjasama lah. Rangkul mereka travel agent, kan ada ASITA, Asosiasi Indonesian Travel Agencies, seperti itu. Libatkan mereka untuk kegiatan-kegiatan promosi, kerjasama, koordinasi, sinergi dengan orang-orang ASITA. Menurut saya. Ada penilaian dari beberapa orang ya. Bukit Tinggi ini kalaupun tidak dipromosikan orang akan tetap datang juga. Nah menurut Bang Ivan ini gimana? Ya nggak bisa begitu dong. Zamannya udah berubah ya. Zamannya berubah. Tetap promosi itu harus tetap inilah. Karena intensif. Karena PAD kita terbesar dari sektor pariwisata loh Pak. Iya saya setuju itu.
Jadi bukan mentang-mentang kita sudah dikenal, mentang-mentang kita wisata, nggak perlu promosi, itu salah ya. Jangan begitu. Kira-kira apa PR bagi pemerintah ke depannya ini, Bang? Banyak nih Bang Iwan, banyak PR sebenarnya. Pertama, merealisasikan janji-janji pilkada kemarin, kampanye saat pilkada kemarin. Itu memang harus dikawal dan harus direalisasikan. Apa itu yang menjadi program kerja. Kemudian yang kedua, utamanya masalah-masalah pasar. Masalah pasar itu kemudian memang harus mendapatkan solusi dan penyelesaian yang sifatnya memuaskan semua pihak. Semua pasar ya, bukan pasar atas saja. Contoh pasar atas ya masalah retribusi yang menjadi isu mereka. Kemudian persoalan pasar bawah lain lagi. Persoalan stasiun Lambung itu mereka pengen, ya stasiun Lambung ini Pak Iwan, pedagang di sana itu mengeluh pendapatan mereka nggak sesuai dengan ketika mereka masih di luar Pak Iwan. Kasihan gitu. Untuk diketahui bahwa mereka ini yang ada di stasiun Lambung itu adalah PKL dulunya, yang kemudian dipindahkan ke dalam. Nah, di dalam pencarian mereka, pendapatan mereka itu nggak sebanding dengan ketika mereka masih di luar. Nah, harapannya ketika mereka dikeluarkan lagi, bisa berjualan di daerah yang memang sudah tertata, itu pendapatan mereka bisa lebih baik daripada saat sekarang ini. Jadi, juga salah satunya Pak Iwan, yang berpengaruh, yang mempengaruhi di stasiun Lambung itu, ada berapa yang dikatakan pedagang penyeimbang di dalam itu, yang bukan pedagang organik di stasiun sampai ke Jalan Perintis. Itu mereka hadir di dalam. Bagaimana transparansinya? Kok bisa mereka hadir di dalam itu sebagai pedagang tanda kutip penyeimbang? Kok bisa? Transparansi nggak ada. Akuntabilitasnya bagaimana? Kok tahu-tahu bisa dapat tempat di dalam, toko di dalam gitu loh. Tenan di dalam, kok bisa? Ini bermasalah ini menurut saya. Kalau evaluasi Bang sendiri, apakah toko-toko seperti itu ikut membuat pengunjung ramai atau nggak ada pengaruh? Ya, ini dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, ini kan dibangun melalui dana APBD. Tapi kemudian transparansinya nggak jelas. Kenapa mereka bisa masuk di dalam? Akuntabilitasnya bagaimana? Pertanggungjawabannya gitu. Mekanisme mereka masuk ke dalam juga masalah administrasi ya, bukan bermasalah dari awal. Persoalan yang dari awal bisa dibilang administrasi, cuman bukan administrasi aja Pak. Panjang ya. Panjang. Transparansinya, akuntabilitasnya bagaimana, mekanismenya pedagang penyeimbang itu bisa masuk ke dalam bagaimana. Apakah harus orang dekat penguasa atau memang balas budi bagaimana? Saya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Itu memang nggak ada kriterianya. Nggak ada transparansinya, ya kan? Mekanismenya bagaimana nggak pernah jelas, gitu kan? Kan nggak pernah dibuka buat publik. Bagi teman masyarakat Kota Bukit Tinggi yang pengen memiliki kedai kartu kuning di Stasiun Lambung, silahkan daftar di sini. Ada nggak? Saya rasa nggak pernah ada. Jadi Abang setuju kalau misalnya yang udah di dalam, misal pengen keluar, silahkan gitu? Ya, khususnya bagi pedagang organik yang berada di Jalan Perintis dan Jalan Stasiun itu jika mereka pengen keluar ya hendaknya difasilitasi oleh pemerintah daerah yang baru besok yang akan dilantik bulan Maret kalau nggak salah itu Pak Iwan. Kemudian ini masalah, ada masalah 1, 2 dan ketiga ini masalah sempadan kota Bukit Tinggi Agam nih Pak Iwan. Ini sampai sekarang itu masih gantung Pak Iwan. Coba saya pengen tanya kepada teman-teman netizen semuanya utamanya, ada yang tahu nggak batas kota Bukit Tinggi Agam itu di mana? Ada yang tahu nggak? Kemana acuannya? Undang-Undang nomor 53 tahun 2024 tentang kota Bukit Tinggi sudah disahkan. Sudah diundangkan di lembaran negara. Yang mensahkan DPR RI kan Undang-Undang tentang kota Bukit Tinggi nomor 53 2024. Tapi sempadan kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam ada yang tahu nggak? Ada apa ini? Ini juga menjadi PR bagi pemerintah berikutnya nih Pak Iwan. Buat gerbang ya? Iya gitu. Jadi saya dengar kabar ada tanah orang Kanagarian Kapau ada masuk ke wilayah Kota Bukit Tinggi 13 hektar loh. Ini nggak main-main ini. Bukan cuma administrasi ini. Ini menjadi PR yang memang kemudian harus diselesaikan ke depannya.
Nah, apakah ini kemudian berpengaruh sama Kota Bukit Tinggi? Jelas. Karena Perda RT RW itu pastinya terkendala kalau belum ada penentuan batas wilayah. Perda RT RW, perda mengurus sertifikat susah gitu ya. Sertifikat IMB pun bahkan susah. Kalau seandainya RT RW-nya belum disahkan oleh Pemda, oleh DPRD Kota Bukit Tinggi. Nah, cuman pengajuan RT RW itu kan berdasarkan apa ya? Wilayah, batas wilayah kita, sempadan. Ada yang tahu nggak sempadan Kota Bukit Tinggi ini di mana? Saya nggak tahu ini Pak Iwan. Ada yang bilang itu kalau batasnya ada jam garang ketek gitu ya. Itu di yang sudah jelas di tempat-tempat Garegeh, di Jambuaya itu kan itu jelas sudah kan. Kalau Simpang Limau? Nah ini saya dengar datanya ada di kami, wilayah Kenagarian Kapau masuk ke Bukit Tinggi 13 hektar, coba bayangkan. Itu yang di mana itu? Daerah Kapau, Kenagarian Kapau. Ya berarti kan masuk Simpang Limau gitu kan? Ya ke apa itu? Masuk wilayah ke Bukit Tinggi, coba bayangkan. Ini gimana logikanya ini? Bagaimana cara pengambilan titik-titik sempadannya itu? Berapa meter harus diambil gitu kan? Ini kan bermasalah ini akhirnya. Karena akhirnya RT RW nggak bisa disahkan kalau seandainya belum ada sempadan itu yang jelas. Gimana Perda RT RW yang mau dilaksanakan? Nah, dalam Perda RT RW itu ada daerah ekonomis, daerah terbuka hijau, daerah pertanian, itu kan daerah perumahan kan jelas diatur. Tapi kalau sempadannya nggak tahu, kita bagaimana mau disahkan? Kan gitu. Apa ini juga masalah Great Wall? Great Wall kan sebagian Bukit Tinggi, sebagian Agam. Enggak, bukan cuma itu Pak Iwan. Masalahnya kan ke masyarakat nantinya yang mau ngurus IMB, mau ngurus sertifikat, administrasinya masuk kemana nih ke wilayah itu tadi? Apakah masuk wilayah Bukit Tinggi atau masuk wilayah Agam? Ini akan jadi persoalan yang sangat akan menguras energi nantinya kalau seandainya batas wilayah Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam nggak jelas. RT RW sudah sahkan, belum? Ya, RT RW yang harus revisi kan sekali 5 tahun. Solusi konkretnya seperti apa? Ya, itu menjadi PR bagi pemerintah berikutnya. Yang kira menurut Abang? Oh, saya bukan wali kota. Saya kan tukang kritik. Ya, masukan, ya, kan? Paling tidak masukan. Ya, masukannya ya kita dorong. Duduk bersama ya. Bukan cuma duduk bersama. Kalau seandainya ada sengketa antara kota dan kabupaten, itu penyelesaiannya harusnya di pemerintahan yang di atasnya, jadi mediasinya, mediatornya. Kan seperti itu. Kalau nggak bisa juga di pemerintah provinsi, otomatis dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, prosesnya bagaimana? Kan seperti itu. Ya. Inilah yang menjadi PR bagi pemerintah atau wali kota berikutnya yang akan dilantik. Masalah sempadan ini memang harus didudukkan benar. Ya. Seperti itu. Ini bukan isu lagi, ini persoalan yang memang berkaitan dengan masyarakat banyak nih Pak Iwan. Sangat krusial ya. Sangat krusial. Seperti itu. Termasuk masalah air juga. Sangat krusial. Ya dong, itu kan hajat hidup, itu kebutuhan dasar manusia. Ya. Oke Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan kehadirannya di Bukit Tinggi Press Club. Makasih BPC undang-undang kami. Ya demikianlah podcast kita bersama Ivan Heikel di Serba-Serbi Pilkada Bukit Tinggi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.